Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Fitriani dari KPI 4 dengan NIM 010422011024. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian, yang dimana di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul pengaruh tayangan video TikTok dan lagu TikTok terhadap perilaku anak usia 7-13 tahun di Perumahan Bumi Gandasari RT 32 RW 06 Desa Cigelam, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta. Pada penelitian ini yaitu bab 1, di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, lalu ada identifikasi masalah, lalu ada batasan masalah, lalu ada rumusan masalah, lalu ada penelitian masalah, pertanyaan penelitian, dan ada tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Nah, di era digitalisasi ini hampir semua kalangan di seluruh penjuru dunia menggunakan smartphone dan internet. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi digital, di mana hal yang jauh menjadi dekat itu kehidupan dan interaksi seolah-olah berada dalam genggaman. Dengan mudahnya kita bisa mendapatkan informasi dan mengetahui aktivitas manusia lainnya. Hal tersebut didukung karena adanya media sosial. Nah, media sosial ini menjadi tempat yang fleksibel dan praktis untuk berinteraksi, mendapatkan informasi, serta sekedar hiburan. Dan seperti yang disediakan oleh media sosial TikTok. Nah, TikTok ini merupakan aplikasi yang berasal dari Cina yang dikembangkan oleh perusahaan Beijing ByteDance Technology. TikTok ini sudah ada sejak tahun 2016 dan pendirinya ini bernama Zhang Yiming. TikTok ini merupakan aplikasi yang menyuguhkan fitur untuk membuat video dan disertai lagu-lagu TikTok, dan juga kita di sana bisa menonton video para kreator lainnya dengan berbagai tema. Dan video di sana itu video-video pendek berdurasi 15-1 menit, dan videonya berbentuk potret atau 9:16 sesuai dengan ukuran layar handphone atau sesuai dengan ukuran smartphone. TikTok mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan sangat cepat di seluruh dunia. Bahkan TikTok ini menjadi aplikasi yang populer. Hal tersebut didorong karena algoritma TikTok ini canggih, bisa mempersonalisasikan penggunanya gitu, sehingga konten-kontennya relate dengan pengguna. Nah, aplikasi video pendek ini menjadi salah satu media sosial yang paling populer yang tadi disebutkan dan menarik miliaran pengguna di seluruh dunia. Menurut We Are Social, aplikasi TikTok ini mencapai 1,9 miliar pengguna di seluruh dunia per April 2023, dan itu semua kalangan termasuk anak-anak. Nah, TikTok ini memiliki algoritma yang sulit ditebak, namun terkadang video-video TikTok itu mengikuti apa yang sering ditonton oleh pengguna. Jadi tergantung pada penggunanya itu sendiri. Namun dari TikTok sendiri juga menayangkan video-video yang direkomendasikan oleh sistem TikTok, itu yang dianggap oleh sistem TikTok itu menarik perhatian penggunanya. Dan video itu muncul di FYP kita atau for your page. Nah, itu video FYP itu ada video-video dari kreator-kreator TikTok lainnya. Dan di Indonesia, TikTok sendiri ini mengalami perkembangan yang sangat pesat juga. Bahkan Indonesia ini menduduki peringkat kedua di dunia sebagai pengguna TikTok terbanyak. Penggunanya itu mencapai 126,83 juta. Dan hampir seluruh kalangan masyarakat Indonesia menggunakan aplikasi TikTok ini. Di Indonesia sendiri bahkan sering sekali membuat tren-tren di TikTok, dan itu menjadi viral sehingga lintas media.
Dan menurut saya tren TikTok di Indonesia tuh kurang mendidik. Terkadang tuh trennya lagu-lagu remix, lagu-lagu DJ gitu. Kayak misalnya contohnya adalah ada salah satu video ibu-ibu seorang pengemis, dan dia tuh sering mengucapkan kata kalimat seperti kasihan dan itu tuh di remix oleh kreator TikTok dan menjadi lagu di TikTok tersebut gitu. Jadi pengguna TikTok pun bisa pakai lagu tersebut dengan video yang random, dan itu tuh menjadi viral hingga ke semua kalangan masyarakat Indonesia, sampai anak-anak pun tahu, sampai terdengar ke telinganya anak-anak. Dan itu terjadi di lingkungan saya sendiri. Hal itu seperti lagu remix yang kasihan itu menjadi bahan candaan, lelucon dan ledekan untuk anak-anak di lingkungan saya. Dan rata-rata itu anaknya sekitar anak-anak sekolah dasar usia 7-13 tahunan. Mereka nyanyikan lagu itu dan mereka tahu kalau itu dari TikTok. Nah, hal-hal tersebut tuh justru malah mengarahkan mereka ke hal-hal yang negatif. Dan memang tidak dapat dipungkiri juga, TikTok ini tuh tayangan-tayangan video TikTok ini tuh sudah merambah ke anak-anak gitu. Dan saya juga sering melihat di lingkungan sekitar anak-anak tuh nyaman dengan smartphone-nya, dan dengan sengaja bahkan mereka tuh menyanyikan lagu-lagu yang viral di TikTok seperti yang tadi saya beritahu. Dan bahkan mereka itu terkadang lebih banyak interaksi dengan smartphone, dan mereka membawa smartphone-nya ketika main dan bermain bersama. Kadang mereka juga menonton tayangan-tayangan video TikTok itu di smartphone atau gadgetnya itu. Padahal seharusnya di usia-usia mereka itu tuh seharusnya mereka menikmati dunianya dengan teman-teman sebayanya, mengeksplorasi kegiatan-kegiatan yang bisa membawa mereka ke hal yang lebih baik lagi dan bisa mengembangkan diri mereka gitu. Nah, berdasarkan paparan itu tuh tayangan video TikTok tuh sudah merambah ke anak-anak usia 7-13 tahun, dan seringkali tuh mereka kan menyanyikan lagu-lagu viral TikTok itu. Terus mereka tidak tahu maknanya itu tuh apa gitu. Dan fenomena tersebut tuh sudah saya temukan gitu di lingkungan saya sendiri, di Perumahan Bumi Gandasari RT 32 RW 06 Desa Cigelam, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta. Dan itu menjadi kekhawatiran saya, dan menarik juga untuk diteliti apa permasalahannya, apa penyebab mereka bisa seperti itu. Dan berdasarkan hasil penelitian sementara itu, saya juga mewawancarai salah satu warga yang tinggal di sana di Perumahan Bumi Gandasari Blok 8 nomor 86 RT 32 RW 06 bernama Ayu, yang dimana dia memiliki seorang anak berusia 7 tahun, dan anaknya tuh sering meminjam smartphone atau gadgetnya dia, dan dipakai untuk menonton tayangan-tayangan video TikTok. Terus kadang dia juga membawa handphonenya untuk bermain dengan temannya, menonton video gitu. Bahkan kalau di rumah pun dia menonton video sampai 3 jam, dan itu hanya scroll video-video saja. Dan itu juga menjadi kekhawatiran Ayu sebagai orang tua. Juga saya melihat secara langsung dia menghabiskan waktunya selama 3 jam hanya untuk menonton scroll video. Tentunya berdasarkan paparan yang tadi sudah saya sampaikan, saya meneliti perilaku anak usia 7-13 tahun di Perumahan Bumi Gandasari RT 32 RW 06 Desa Cigelam, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta. Saya tertarik untuk meneliti ini karena berdasarkan data juga di lapangan gitu. Saya melihat secara langsung perilaku anak-anak tersebut, dan akhirnya saya berkeinginan untuk meneliti permasalahan ini, dan dengan judul pengaruh tayangan video TikTok dan lagu TikTok terhadap perilaku anak
usia 7-13 tahun di Perumahan Bumi Gandasari Desa Cigelam di Perumahan Bumi Gandasari RT 32 RW 06 Desa Cigelam Kecamatan Babakan Cikau Kabupaten Purwakarta. Lalu di sini saya mengidentifikasi masalah berdasarkan latar belakangnya tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama yaitu saya mengidentifikasi anak usia 7-13 tahun di Perumahan Bumi Gandasari RT 32 RW 06 ini tuh sering menonton tayangan video TikTok. Dan yang kedua, anak usia 7-13 tahun itu mereka sering menyanyikan lagu-lagu TikTok. Dan yang terakhir, mereka sering membawa smartphone ketika bermain dengan teman sebayanya. Dan untuk membatasi agar penelitian ini tidak cakupannya tidak terlalu luas, sehingga saya memutuskan untuk membatasi kajian ini hanya pada pengaruh tayangan video TikTok dan lagu TikTok terhadap anak usia 7-13 tahun di Perumahan Bumi Gandasari RT 32 RW 06 Desa Cigelam Kecamatan Babakan Cikau Kabupaten Purwakarta itu. Dan saya merumuskan masalahnya. Berdasarkan pembatasan masalah itu, saya merumuskan apakah berpengaruh tayangan video TikTok dan lagu TikTok terhadap perilaku anak usia 7-13 tahun di Perumahan Bumi Gandasari RT 32 RW 06 Desa Cigelam Kecamatan Babakan Cikau Kabupaten Purwakarta. Dan saya juga menulis pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah seberapa sering anak usia 7-13 tahun di perumahan tersebut menonton tayangan video TikTok, dan seberapa sering anak usia 7-13 tahun di perumahan tersebut menyanyikan lagu-lagu TikTok. Dan yang terakhir adalah berapa lama waktu yang dihabiskan anak usia 7-13 tahun ini di perumahan tersebut menonton tayangan video TikTok setiap harinya. Adapun tujuan penelitian yang ingin saya capai adalah untuk mengetahui pengaruh tayangan video TikTok dan lagu TikTok terhadap perilaku anak usia 7-13 tahun di Perumahan Bumi Gandasari RT 32 RW 06 Desa Cigelam Kecamatan Babakan Cikau Kabupaten Purwakarta. Dan tentunya saya berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis, yaitu yang dimana diharapkan dapat memberi informasi mengenai dampak media sosial terhadap perilaku anak, khususnya terkait tayangan video TikTok dan lagu-lagu TikTok yang ada di dalamnya. Dan yang kedua adalah menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih dalam tentang pengaruh tayangan video TikTok dan lagu TikTok terhadap anak-anak. Dan secara praktisnya, saya berharap manfaat penelitian ini tuh bisa memberikan informasi yang berguna bagi orang tua untuk memahami dampak negatif dan positif dari penggunaan TikTok pada anak mereka, sehingga mereka dapat mengawasi dan membimbing penggunaan media sosial ataupun smartphone secara efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya merasa mungkin penelitian ini belum sempurna, dan saya siap menerima koreksi agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.